Gitu bang. Jadi dari pertanyaan saudara ini jelas seluruh umat Islam akan masuk ke dalam surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam, itu jelas, itu terangkan dalam Al-Qur'an. Ya, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Subhanallah. Bil jannah. Ya, silakan bang. Izin Gurunda. Berarti fix ya, Kristen itu di neraka ya Gurunda ya? Oh neraka, baik Al-Quran maupun Bible. Saya undang pendeta untuk membuktikan itu. Ini belum, ini masih dasar kulit-kulitnya. Akan kubuktikan dan akan saya ulas. Kalau ada pendeta yang berani naik, yang levelnya pengetahuannya lebih tinggi daripada jemaat, saya buktikan Kristen itu adalah ahli neraka berdasarkan Bible. Saya pastikan, mau pendeta, mau pastor, mau lulusan luar negeri, luar angkasa, lulusan neraka, aku buktikan sekaligus kepada mereka. Tapi ilmunya harus, otaknya harus berfungsi, biar mereka paham Bible ini. Oh, kok bisa Bang Suam menemukan itu? Yes. Tidak ada yang tidak bisa ditemukan dalam Bible. Karena Al-Quran menguraikan itu. Al-Quran yang menjelaskan itu. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Dengan demikian lebih mudah umat Islam yang berakal, yang memahami ilmu mantik untuk mengulas dan menguliti isi Bible itu. Sederhana. Satu poin, bukti bahwa Kristen itu adalah ahli neraka menurut Bible. Matius 23 nomor 15. Ada seorang Farisi meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Apa kata Yesus? Orang tersebut mentobatkan orang di luar Yerusalem setelah dia menjadi pengikutnya. Orang Farisi menjadikan dia sebagai apa? Sebagai orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah pertanyaannya, siapa orang Farisi tersebut dan apa nama pengikutnya? Jelas kan? Ada yang mau meragukan itu? Paulus ketika dia keluar dari Yerusalem mendapatkan pengikut. Pengikutnya kata Yesus adalah orang neraka. Ayo. Bahkan Yesus lebih jauh di data Matius 23 yang sama. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin engkau akan melalaikan dirimu dari api neraka? Yesus yang menerangkan itu. Kamu tidak akan pernah bisa meloloskan dirimu dari api neraka, kata Yesus. Kalian sungguh-sungguh tidak akan pernah lepas. Karena neraka itu adalah tempat kalian. Itu kata Yesus. Jadi kalau orang-orang Kristen ini bertanya, kemana perginya orang Kristen? Neraka. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Bible. Apa kata Yesus di sana? Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus para nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Siapa yang melakukan ini? Paulus. Kata Paulus, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi nggak bisa, Kristen ini nggak bisa lolos dari neraka, nggak bisa. Apapun alasannya. Oh tidak Bang Suma, itu enggak. Mari kita buktikan. Ini baru level dasar deh. Kita buktikan, kita ulas, kita urai. Di dalam kitab kalian itu jelas. Kristen pengikut Paulus itu adalah ahli neraka. Membantah dengan dalih. Membantah dengan emosi. Jengkel, kesal, marah, ngamuk. Melaporkan Bang Suma penyesat, penista. Oke? Tinggalkan itu semua. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengajarkan tentang kekristenan. Bukankah Paulus yang mengajarkan itu? Artinya apa? Dari semua item-item yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka berdasarkan Al-Quran dan juga Bible dipenuhi oleh orang Kristen. Tak ada kandidat lain dalam Bible selain Kristen. Coba. Ini masih dasar nih. Ini masih dasar. Belum kita masuk ke dalam isinya. Baru kulit-kulit luarnya. Bagaimana mungkin kamu akan meluputkan dirimu dari hukuman api neraka? Coba. Siapa mereka ini? Keturunan ular-ular. Keturunan ular beludak. Siapa mereka? Farisi.
Siapa orang Farisi yang mendirikan agama? Paulus. Dan pengikut, betul, Paulus. Gak bisa kita nutupi itu semua. Itu fakta real. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang ahli kitab melakukan tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Wa qaulihim, apa kata Allah? An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum pula mereka karena ucapan mereka bahwa mereka telah menyalibkan Nabiku Isa alaihissalam. Apa hukumannya? Ya kayak gini mereka. Fi qulubihim marad fasadahumullahu marada. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. La yaqilun. Itu hukuman itu. Hukuman yang ada di dunia itu. Saudara-saudara Kristen sulit kemudian keluar dari lingkaran-lingkaran doktrin dan dogma barat. Sulit. Terkecuali mereka yang ingin menggunakan akal sehat. Mendudukkan kemudian dirinya sebagai orang yang mendengarkan secara bijak. Apa yang dicolotehkan oleh Bang Suma ini? Apa ini yang disampaikan oleh Bang Suma siang dan malam? Coba aku renungkan, coba aku lihat. Benar nggak mulutnya orang ini berbicara? Begitu Bang Suma membacakan dalil, Anda buka di Bible. Loh, kok ada ya? Kok sama ya? Kok persis ya? Apa yang salah? Tanya besok ke pendeta, ke pastor. Pak Pendeta, semalam saya mendengarkan Bang Suma mengatakan ini. Ini maksudnya apa ini? Coba Pak Pendeta jelaskan. Anda bertanya satu kali mungkin pendeta masih iya. Dua kali Anda mungkin dilempar. Tiga kali Anda diusir. Empat kali nama Anda dihapus dari daftar-daftar jemaat. Dibilang Anda kemasukan setan. Itu artinya tidak ada ruang diberi untuk belajar. Cuman doktrin dogma perpuluhan. Doktrin dogma perpuluhan. Doktrin dogma perpuluhan. Kenapa bisa kayak begitu? Sedangkan yang di luar kandang masih mau disesatkan, apalagi yang sudah ada dalam kandang. Diusahakan yang ada dalam kandang ini jangan sampai keluar. Dengan cara apa? Ajarkan doktrin, ajarkan dogma. Jangan kau izinkan mereka bertanya. Semakin banyak bertanya, maka semakin terbuka hatinya, maka dia akan meninggalkan kegelapan. Mereka akan keluar dari kandang dan mereka akan menjadi manusia, meninggalkan kebinatangan. Saya kira begitu. Silakan. Bang Juma izin bertanya. Ya, Bang Red, Muslim apa Kristen, Bang Red? Muslim, Bang. Oh. Bang Saragi udah selesai bertanya, silakan bertanya lagi. Atau Bang Red dulu, silakan Bang Red mau bertanya apa? Mohon maaf sebelumnya, Bang. Saya cuma pernah dengar itu Yesus pernah puasa, terus pernah bersujud, pernah berhitan. Nah, itu ada dalam Bible, Bang. Kenapa umat Kristiani tidak melakukan hal seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kalau tidak salah Natal itu tradisi ya buat mereka. Tapi itu tidak dijelaskan di dalam Bible. Nah, kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Sementara kalau kita umat Muslim, apa yang kita lakukan itu semua sudah tercantum dalam Al-Quran. Dan Rasul pun melakukan hal seperti itu. Terima kasih, Bang. Iya, baik. Jadi kalau pertanyaan yang pertama tadi, Yesus itu bersyahadat. Apa itu bersyahadat? Mempersaksikan siapa dirinya dan siapa sembahannya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua entitas yang berbeda, tapi satu misi. Yang pertama mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Rasulnya, utusannya. Itu adalah ajaran Yesus. Itu doktrinnya Yesus. Yang kedua, Yesus itu sholat. Yesus bertaubat. Matius 4:17. Matius 26 nomor 39. Beliau sholat, beliau sujud, beliau bertobat. Semalam-malaman kemudian beliau sholat tahajud. Yesus sunat, Lukas 2, nomor 21-22. Kemudian beliau berpuasa juga, Matius 6, nomor 16. Beliau mengajarkan amalan soleh. Beliau mengajarkan beramal. Beliau mengajarkan kemudian berbakti dan berbuat baik berupa ketaatan kepada Tuhan. Matius 5, nomor 39.
Dan banyak lagi yang membuktikan bahwa dia itu adalah seorang Muslim. Kesimpulannya, Ibrani 5 nomor 7, Yesus adalah anak yang soleh. Tapi kenapa Kristen tidak soleh? Kenapa Kristen tidak Muslim? Kenapa Kristen tidak beramal perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Yesus? Karena Kristen ini adalah pengikut Yesus. Loh, maksudnya Bang Suma, Kristen ini pengikut Yesus, tapi Yesus yang bukan manusia. Yesus yang juga mengaku sebagai Mesias, Al-Masih. Tertulis di mana? Di dalam Galatia 1 nomor 12. Paulus pendiri Kristen mengaku dia menerima Injil bukan dari manusia. Dengan kata lain, bukan dari Yesus, tetapi dari makhluk halus, makhluk roh yang mengaku Mesias. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Al-Masih, akulah Mesias. Dia akan datang dan dia akan menyesatkan banyak orang. Tengok aja, Kristen sampai miliaran, bernumpuk-numpuk Kristen itu di barat. Kenapa? Karena itu sudah nubuatan daripada Yesus itu sendiri. Nah, itu bukti. Jadi kalau hari ini kita menemukan Yesus itu Muslim, tetapi ada orang, sekelompok orang mengaku pengikutnya, tapi bukan Muslim, tapi kafir, itu dikarenakan yang diikuti bukan Yesus Muslim, tetapi yang diikuti adalah Yesus yang kafir, yang kufur. Yesus ada dua, Yesus yang anak soleh dan Yesus yang adalah makhluk kufur kepada Allah. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak soleh. Nah, itu yang diikuti oleh orang Kristen. Yesus yang bukan anak soleh ini yang diikuti. Sedangkan Yesus yang anak soleh hanya untuk Bani Israel. Yesus yang adalah kufur, yang menganggap dirinya Tuhan, akulah Alfa dan Omega, itu bukan Yesus anak soleh. Tetapi Yesus yang adalah Mesias palsu, yang datang kepada Paulus in the gang, untuk mengajarkan kemudian anak keturunan Adam menjadi pengikutnya. Lahirlah agama Kristen itu. Makanya endingnya di mana? Kebenaran ucapan saya ini. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah kalian wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian wahai Kristen. Tuh jelas tuh. Karena hanya Kristen yang bernubuat pakai nama Yesus. Hanya Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Hanya Kristen yang memanggil Yesus bernubuat pakai nama Yesus. Hanya Kristen yang mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti yang dimaksud di sana adalah Kristen. Itu jelas tuh. Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang 25 Desember. Nah, ini dia. Hari raya yang dirayakan pada tanggal 25 Desember itu jelas merayakan titik balik matahari musim dingin. Apa itu? Ketika memperingati hari kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Dan itu adalah perayaan Romawi kuno, bangsa Romawi yang senantiasa merayakan jauh sebelum Kristen itu dilegalkan menjadi sebuah agama kekaisaran, sudah diperingati. Dies Natalis Solis Invicti, atau kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Inilah cikal bakal Natal 25 Desember yang akan diperingati oleh saudara-saudara kita Kristen. Artinya memperingati hari kelahiran Dewa. Dewa siapa? Dewa Horus, Dewa Matahari. Makanya mereka beribadah Sunday. Sunday itu artinya hari matahari. Mereka beribadah pada hari matahari karena mereka sebenarnya adalah mempertuhankan Dewa. Jadi Yesus yang datang mengaku kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya, itu adalah jelmaan dari Iblis. Ya, yang adalah cikal bakal pengganti daripada Dewa Matahari, dewa-dewa yang disembah oleh orang Roma dan Yunani pada masa itu, Hercules dan juga Zeus. Makanya perayaan Natal ini siapa punya hari raya? Hari rayanya orang Yahudi? Bukan. Keturunan Abraham memperingatinya? Enggak. Umatnya Nabi Musa memperingatinya? Enggak. Umatnya Nabi Daud memperingati? Enggak. Penerusnya Salomo memperingati? Enggak. Umatnya Yesus peringati? Enggak. Enggak juga. Diperingatinya nanti di Katolik sampai kepada turunannya ke bawah. Kalau orang berakal pasti bertanya, loh kok bisa ya orang Yahudi tidak memperingati ini? Kok kita orang Kristen yang mengatakan dari Yahudi juga, bahkan mengambil terjemahan kitab Yahudi, kok justru kita memperingati hari kelahiran Dewa?
Ada apa dengan kita? Cek per cek bagi yang berakal akan paham. Ternyata agama kekristenan itu tidak berasal dari Timur Tengah, melainkan berasal dari Barat yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka menyembah kepada dewa-dewa. Demikian. Baik. Wah, Ini izin guru. John. Silakan. Lanjut Kang. Ya, John, Muslim apa Kristen, John? Dibuka mute-nya, John. Bang Saragi silakan. Atau Bang Lontara mau bertanya dulu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang John? Salam. Waalaikum. Bang Zuma, Ya, Siap. Muslim apa Kristen, Bang? Islam. Ya, silakan. Hal yang amat menarik membicarakan masalah antara Islam dan Kristen. Tapi pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang masalah Islam. Ada hal yang agak meragukan. Mohon penguatan dari kawan-kawan, terutama dari Guru Zuma. Yang pertama itu mengenai turunnya wahyu Al-Quran, maksudnya turunnya wahyu itu kan random. Ayat pertama surah Al-Iqra. Surah apa ya sih? Surah Al-Alaq. Al-Alaq Pak, aduh kajian Islam lagi nih. Surah Al-Alaq. Itu di susunan Al-Qurannya itu, di mushafnya itu tidak berada di pertama. Ayat yang terakhir Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah saya. Koreksi saya kalau salah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah kita tahu bahwa Al-Quran itu turunnya random berdasarkan ada asbabun nuzulnya ataupun tidak, tetapi siapa yang menyusun mushaf itu? Al-Fatihah yang pertama, An-Nas yang terakhir. Itu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tolong jawab itu dulu. Nanti kalau apa nanti saya mau tanya yang lain lagi. Oke, gini Bang, Bang mendengarkannya di bawah aja ya. Kita kasih kesempatan buat yang lain juga. Silakan Gerunda. Iya, baik. Jadi orang mau mencari kesalahan Al-Quran, mencari kesalahan Islam supaya murtad, itu adalah orang yang sebodoh-bodohnya manusia. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi semoga aja saudara kita tadi itu hanya proses memperdalam akidah, bukan memperbodoh diri. Islam ketika didatangkan sebuah kitab Al-Quran, yang dinilai itu bukan susunan bacaan. Bukan itu. Kalau susunan pengabaran itu bukan kitab suci namanya. Itu adalah karya ilmiah, skripsi atau tesis. Hasil penyelidikan, jatuh-jatuhnya surat kabar. Al-Quran tidak kayak begitu. Coba Anda lihat tuh. Umat Islam begitu apiknya kemudian. Hukum-hukumnya. Tata cara ibadahnya. Ya, prosesi kemudian amalan-amalannya. Semua tersusun dengan rapi. Tak ada revisi, tak ada koreksi, tak ada penyusunan, perbaikan dan seterusnya. Subhanallah. Umat Islam salatnya teratur. Waktunya tertentukan, kemudian rakaatnya sudah dipastikan. Bacaannya sudah sangat jelas. Niatannya, segala-galanya sudah diatur dengan apik dan sempurna dalam Islam. Kok justru ada Islam bertanya tentang susunan-susunannya. Rasulullah Muhammad SAW yang mengatur itu semua. Tidak ada perintah kemudian surah Al-Alaq wahyu pertama maka ditulis pada halaman pertama. Bukan begitu. Kemudian Al-Maidah dia yang paling terakhir. Bukan kayak begitu. Itu maunya Anda. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu, yang memimpin kemudian penyusunan kemudian tentang penamaan surah dan apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita nggak melihat dari sana. Kalau Anda mau yang tersusun bla 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 bla, itu adalah karya manusia. Allah tidak. Allah sengaja kemudian membuat Al-Quran itu acak supaya manusia kemudian terpanggil untuk belajar. Di surah yang sama, di surah 1 membahas ayat pertama membahas tentang kitab. Tiba-tiba di ayat kedua membahas tentang penciptaan. Tiba-tiba ayat ketiga kemudian membahas tentang hak hukum. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk dikaji. Al-Quran itu
Bukan seperti dongeng, diceritakan dari pembukaan, kemudian klimaksnya, langsung kesimpulannya dan penutup. Al-Quran enggak. Al-Quran itu adalah ilmu yang kemudian diwahyukan oleh Allah untuk diurai. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menguraikan Al-Quran itu. Ayat per ayat kemudian diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu adanya. Nah, kenapa kemudian Anda menginginkan penyusunan seperti itu? Karena mungkin Anda membaca buku-buku yang lain, kok ini ada teratur. Jangan disamakan dengan Al-Quran, tapi lihat bagaimana umat Islam menjalankan Al-Quran. Bagaimana umat Islam kemudian mempraktikkan isi Quran. Mereka sholat diawali dengan wudhu. Bukan besok dirubah, sholat dulu baru wudhu. Enggak, semua diatur. Menghadap ke kiblat, diakhiri dengan salam dan seterusnya. Atur sedemikian rupa. Padahal kitabnya teracak, tapi pada praktiknya semuanya terstruktur dengan baik, rapi. Ketika mereka kemudian sholat, menghadapnya semua satu arah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Itu udah berbaris tuh. Pertama, kedua, ketiga, dan tidak ada yang saling membelakangi. Gak ada yang menghadap ke sana, gak ada yang menghadap ke sana. Semuanya satu arah. Allahu Akbar. Semua takbir. Gak ada yang rukuk, gak ada yang sujud. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Serentak. Amin. Tidak ada yang teriak, dalam nama Yesus. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Tidak ada yang tepuk tangan, nggak ada. Teratur. Tidak ada yang kayak gitu. Teratur semuanya. Padahal kitabnya teracak. Kenapa teracak? Untuk merangsang akal manusia mengkaji kitab ini. Makanya yang sampai kepada Islam itu, yang sampai kepada kebenaran Al-Quran itu adalah mereka yang menggunakan akal. Karena hanya orang yang menggunakan akal yang akan mendapatkan pelajaran. Kalau orang yang tidak menggunakan akal, hanya ikut orang tua ke gereja ikut. Orang tua kemudian nyembah Yesus ikut, orang tua Natalan ikut tanpa mau bertanya, ini dasarnya apa? Ini ajarannya dari siapa? Ini siapa yang mencontohkan ajaran seperti ini? Nah itu, kalau di Islam enggak. Apapun yang kita lakukan di umat Islam itu harus didasari dengan ilmu. Tak ada yang kita lakukan tanpa ilmu. Harus semuanya ilmu. Makanya wahyu yang pertama turun itu ikra. Baca. Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Kenapa harus zakat? Karena itu perintah. Berbeda di Kristen. Tak ada perintahnya. Yang ada perintahnya tidak dijalankan. Yang tidak ada perintahnya justru dijalankan. Ya, silakan. Jordan, kau ada adab tidak, Jordan? Beliau Kristen, Bang. Assalamualaikum. Kalau Ya, Kristen itu sudah nggak tahu kami pakai adab. kau Kristen tidak beradab. Jangan kau tunjukkan kekurangan ajaran di sini. Harga yang lagi bicara itu. Assalamualaikum. Oh, dasar memang ini. CP. Diskusi aja, saudara. Diskusi, yuk. Diskusi, Kalau yuk. mau diskusi pakai cara yang beradab lah. Diskusi kita. Jangan kau perhatikan ajaran Paulus di sini. Ya, kalau mau berdiskusi, ayo tema yang paling kamu kuasai. Silakan. Ya, Bang Saragi, silakan bertanya lagi, Bang Saragi. Ini sampah kayak gini simpan di tempat yang semestinya, teman-teman. Moderator. Bang Saragi. Balikin orang yang kayak gini, balikin ke kandang babi kayaknya. Di sana tempatnya gitu. Lanjut. Lanjut. Bang Juma ini banyak menyangkal tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya ayat tentang menjelaskan ketuhanan Yesus itu banyak gitu. Contohnya di Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan. Yohanes 13 itu menjelaskan. Terus banyak lagi lah ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Tuhan itu apa, Bang, menurut kamu? Tuhan adalah Pencipta langit dan bumi. Nah, Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Menjadi Tuhan. kok beda tadi? Kok beda? Kok beda? Anda mengatakan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Yesus adalah kok beda? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Dia firman Tuhan, berarti bukan Tuhan. Gimana dong? Nah, inilah yang saya katakan. Orang Kristen itu mengalami
ya sinkretisme, menggabungkan antara ajarannya Yesus dengan ajaran Roma, ajaran politeisme. Satu Tuhan digabungkan menjadi banyak dewa-dewa. Tadi Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, waras. Ketika ditanya siapa Yesus, dia adalah Tuhan juga, tapi dia adalah firman. Apa itu namanya? Itu namanya otak Anda robek. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Yesus adalah ciptaan, dia bukan Tuhan. Tapi kemudian dia dituhankan oleh Kristen. Kenapa? Karena adanya sosok makhluk halus yang datang kemudian menggerogoti Paulus yang mengaku sebagai Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Seketika makhluk itu menggerogoti otak Paulus, dan Paulus kemudian mendoktrin jemaatnya, pengikutnya Kristen, untuk mempertuhankan kepada makhluk halus tersebut. Sehingga ketika ditanya, "So, siapa kau Yesus?" "Aku adalah utusan Tuhan." Itu jawabannya. Kristen ditanya, "Yesus siapa kawan?" "Tuhan." Ada banyak sisi ketuhanan Yesus. Yang pertama, Yohanes 1 nomor 1. Loh, itu ucapan orang yang tidak dikenali loh. Sampai hari ini orang Kristen tidak mengenal siapa penulis kitab Yohanes ini. Hanya ditulis aja, ini tulisan Yohanes. Kata siapa itu tulisan Yohanes? Itu bukan Halo, tulisan Yohanes. Assalamualaikum. Itu bukan tulisan Yohanes itu. Tidak ada Yohanes murid Yesus pernah menulis kitab ini, nggak ada. Tapi karena gereja mula-mula bingung untuk menentukan siapa penulisnya, maka ditulislah bahwa ini adalah karangan Yohanes. Yohanes yang mana dulu? Itu bukan ucapan Yesus, Bung. Kalau Anda melihat di Yohanes 1 nomor 37 baru ada muncul ucapan Yesus di situ, ditengarai ucapan Yesus. Itu pun belum tentu, karena tidak ada tangga sanad, tidak ada mata rantai kemudian penyampaian kepada siapa, lalu kepada siapa kemudian Yesus berfirman, bersabda. Itu nggak ada. Jadi Yohanes 1 data 1 itu adalah tulisan pengarang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Itu dari kata-kata mana, dari mana diambilnya itu? Dari mana dia mendapatkan ucapan itu pengarang? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan. Dari mana penulis penulis Yohanes membawa materi itu? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dari mana kemudian penulisnya mengambil narasi ini? Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Yesus di Yohanes 1 dituduh berkata nanti di data nomor 38. Di situ diawali, apakah yang kamu cari? Itulah sabda Yesus pertama di kitab Yohanes 1. Di data nomor 30. Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Itu sabda Yesus itu, kalau itu betul. Kalaupun ditanya dari mana pengarang Yohanes tahu kalau itu adalah sabda Yesus, ente leheng-eleheng ente. Asal tulis aja. Nggak ada bukti kalau itu ucapan Yesus. Karena pengarang Yohanes tidak bertemu langsung dengan Yesus. Mana buktinya? Baca Yohanes 21 nomor 24 dan nomor 25. Ternyata pengarang kitab Yohanes bukan murid Yesus. Jadi ketika Anda membawa Yohanes 1, itu tuduhan. Yang kita minta ini, Yesus mengajarkan apa kepada pengikutnya Bani Israel? Apakah dia mengajarkan Kristen? Enggak. Kristen itu pengikut Paulus. Agama baru, sekte baru yang muncul di luar Yahudi. Bukan ajaran Yesus. Makanya tak ada orang Yahudi di Indonesia ini yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus. Tak ada. Yang mengajarkan adalah Jerman, Portugis, apalagi Belanda. Ada nggak orang Yahudi? Tak ada, nggak ada. Nggak ada, Bang. Jadi kalian mengikuti agama menyembah anak orang itu, Yesus yang kalian katakan, ya itu ajaran dari Barat, bukan ajaran dari Timur Tengah. Sekira gitu. Ini coba teman-teman Kristen yang ada di bawah ya. Kalau mau naik ke atas sini, contohi saudara kita ini, si Saragi. Itu Kristen yang mau belajar. Contoh itu. Kalau cuma mau ngolok-ngolok, janganlah, nggak usah naik. Mohon maaf Bang Eksis, ini suara mic-nya jangan terlalu dekat ya, nafasnya kedengaran banget. Ya silakan, Islam atau Kristen Bang Eksis? Islam. Terus nggak ngucap salam Islam?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan silakan. Tidak. Kenapa naik ke atas kalau tidak? Saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Ini untuk oke. Dilanjut Bang Rohman silakan. Kalau Paulus aja bisa berpura-pura jadi rasul, apa susahnya bagi pemakan babi mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung beo kakek saya juga lincah ucapkan ucapan salam kayak gitu. Ya Bang Rohman silakan bertanya lagi silakan. Gimana Bang itu dengan Yohanes? Bentar, Jordan, kalau mau diskusi yang sopan ya, yang santun ya. Jangan sampai nanti kena blokir. Saya kan ngucapin salam, boleh? Nggak boleh? Nggak boleh, nggak Itu boleh. tidak mengucapkan salam. Kamu tuh kayak ngeledek gitu loh. Lah, bukan meledek. Itu kan Enggak. Nggak boleh, orang Kristen itu nggak boleh mengucapkan salam kepada umat Islam. Masuk neraka nanti. Itu tertulis di kitabmu, nggak boleh. gimana tertulis? Kalau Anda gimana? Di mana? Tunjukin. Kalau Anda gimana? Tunjukin dulu di mana. Oke. Jangan taknya dong. 2 Yohanes 1 nomor 11. Tampilin ayatnya, tampilin. Baca. Tampilin. Baca. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Orang Kristen haram hukumnya menyampaikan salam kepada orang Islam. Tidak boleh. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada umat Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mana Dalilnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 11. Tampilin di layar dulu. Tampilin. 2 Yohanes 1 nomor 10 Saya bacain boleh aja boleh lah. baca. Iya, Tampilin dari dong, ayat bacain. 10-nya Bang. Iya, Dari nomor 10. Iya. Saya tampilin aja deh nggak apa-apa. Kita ikuti perintah dia. Ya, tampilin. Tapi habis ini Biar nggak tertakut ya, gitu loh. kalau habis ini gue suruh makan ini apa itu namanya? Makan Coba babi. pantat kopi. pendeta. Iya. Gedein, kos. Ya, tunggu. Oke. Gang. Ya. Malu nggak lu? Jikalau Bang Hadi, seorang kecilin dikit, datang agak ke feedback Bang Hadi. Ah? Suara Bang Hadi agak feedback dikit, kecilin dikit. Duh. Bacain lah, siapa yang mau baca nih? Nih, baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak bisa Dia. dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi Salam kepadanya. salam. Sebab barang siapa yang memberi salam, maka ia mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Matius 13:50, perbuatan jahat itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kau mengucapkan salam kepada kami umat Islam, kau akan dilemparkan ke dalam api neraka menurut kitabmu sendiri. Ini firman Tuhan atau jawab? Tidak. Ini firman Tuhan atau dongeng? Hei, ini Tidak firman Tuhan atau seperti dongeng? itu. Ini Tidak firman ada Tuhan atau dongeng? Tidak ada seperti itu. Ini firman Tuhan atau dongeng? Nggak ada, ini tertulis sudah di kitabmu. Katakan nggak. Itulah kau dikatakan otakmu pecah, otakmu robek. Tertulis di kitabmu katakan nggak ada. Aduh. Ini tertulis jelas di kitab. Tertulis jelas di kitab saudara. Barang siapa kemudian memberikan salam kepada di luar daripada ajaran Kristen, dia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat, Matius 13:50, 50, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini firman Tuhan atau firman setan ini? Jawab dulu. Kamu lah Jun, terserah kamu ya. Bukan terserah saya, ini agamamu. Kok punya agama gitu kali kau? Kawan, pertanyaan saya, ini firman Tuhan atau firman setan? Oke, itu terserah kamu, bebas. Prediksi apa ya? Ini saya mau tanya soal Pertanyaan saya, diam dulu. Ini pertanyaan saya, jawab dulu. Ini kitabmu 2 Yohanes 1:10-11. Ini firman Tuhan atau firman setan? Jawab. Kalau dia firman Tuhan, maka kau harus mentaati ini. Kalau ini firman Tuhan, kau harus mentaati. Gak boleh kau beri salam. Itu toleransinya tinggi kali memang agama kau. Tidak boleh mengucapkan salam kepada di luar agama Kristen. Toleransinya luar biasa memang. Ini yang dipraktekkan oleh pendiri agamamu ketika datang ke Nusantara ini. Penjajah ini. Gurunda Juma. Salah deh. Pertanyaan saya loh, ini kitabmu 2 Yohanes 1 ini firman Tuhan kah? Dongeng kah? Atau apa? Jawab. Lah, jangan dimit. Ya, makanya jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Ini 2 Yohanes 1 firman Tuhan atau dongeng? Jawab.
Makanya sering. Ini kalau baca manusia Bible. terlalu banyak makan dedak, begini Mit dia. lah, jangan mit lah. Saya mau Makanya sering-sering baca Bible. Jangan sering makan babi. Baca Bible. Masih mau aku datang besok. jangan di mit lah. Udah dibuang Udah, aja ke turunin, neraka dia. Nggak bisa diskusi dia. Kamu ke gereja seperti biasa, buka celana pendeta, colok pantatnya, jilat telunjukmu baik-baik. Report kayaknya. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam. Kata dia, mana datanya? Dikasih data. Ada lagi alasannya. Dasar pemakan babi. Tidak pernah Terserah kamu, menerima katanya. kenyataan. Terserah kamu. kamu. Ya, Bang Saragi, lanjut Bang Saragi. Oh ya, tadi di Yohanes 13 ayat 13 di belum abang jawab itu tentang pengakuan Yesus tentang ketuhanannya itu. Yohanes 13. Kamu menyebut aku Rabam Wamaran, dan katamu itu tepat. Jadi jangan dirubah. Kata Yesus itu adalah sudah tepat. Tolong sekali lagi. Yesus mengatakan itu sudah tepat. Aku ini memang guru dan Tuhan. Jangan kau rubah. Please, kata Yesus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu sudah tepat. Oke? Jangan kau berubah lagi jadi Tuhan. Karena Yesus sudah mengaminkan ucapan Tuhan. Kurios. Kau menyebut aku kurios, dan katamu itu memang sudah tepat. Jangan kau rubah-rubah menjadi teos. Justru dalil ini, Yohanes 13 nomor 13 ini, Yesus menegaskan dirinya bukan Tuhan. Nah, inilah bahayanya kalau orang hanya menggunakan terjemahan. Padahal aslinya di situ adalah kurios. Bahasa Ibrani atau Aramnya adalah maran atau mar. Dan katamu itu sudah tepat memang. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Aku ini guru. Aku ini adalah Tuhan. Jangan kau katakan lagi yang lain. Tuh. Jadi tidak ada unsur ketuhanan mana. Dan pada saat Yesus berkata demikian, Yesus berkata dalam keadaannya dia sebagai manusia. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus berkata demikian, dia manusia. Meskipun Yesus berkata misalnya, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Orang yang berakal tidak akan menuhankan Yesus. Orang yang berfikir tidak akan menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang menyampaikan firman Tuhannya. Sama seperti Nabi Musa berkata, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nabi Musa berkata seperti itu. Apakah Bani Israel kemudian menyembah Nabi Musa? Tidak. Kenapa? Karena Bani Israel paham betul kalau Nabi Musa itu adalah duta, dia adalah wakil, dia adalah rasul, dia adalah kurir Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Mesir. Jadi kalau Yesus berkata akulah Tuhan, itu bukan berarti dia Tuhan. Akulah pencipta, itu bukan berarti Yesus pencipta. Bukan. Yesus sedang mengucapkan firman Tuhan yang menjadi jatah Yesus untuk diajarkan kepada Bani Israel. Yohanes 12:49, aku Yesus, manusia, tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kalau Tuhanku memerintahkan, Yesus, ya paman, sampaikan kepada dunia bahwa engkau adalah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah Tuhan, tak ada Tuhan selain daripada aku. Maka orang berakal apakah akan menyembah Yesus? Menganggap Yesus Tuhan? Tidak, cayu. Kenapa? Yesus wakil Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Dia adalah jalan. Sebagai jalan, dia adalah petunjuk. Mengarahkan orang kiri, kanan, atas, bawah untuk sampai kepada Tuhan yang betul. Justru karena itulah ucapan Yesus, semakin dia mengatakan dirinya Tuhan, Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan, semakin orang berakal tidak mempertuhankan dirinya. Kenapa? Karena Yesus kapasitasnya adalah wakil Tuhan. Dia adalah Rasulullah yang diberi tugas untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Seibarat kata,
Saya berkata kepada saudara, aku ini adalah Bang Suma. Tak ada manusia yang seganteng saya di Makassar. Akulah manusia yang paling ganteng di Makassar satu-satunya. Nah, saya nih yang berkata seperti itu. Yang Anda dengarkan itu adalah HP. Kalau Anda tidak berotak, atau Anda tidak berpikir, atau Anda tidak berakal, maka Anda akan berbicara kepada tetangga Anda. Hei teman-teman, ya paman, kamu pernah dengar nama Bang Suma enggak? Yes, ini loh dia. Ternyata Bang Suma itu ini, HP Samsung. Walah, Bang Juma kena report. Tadi ada pemberitahuan si report. Tolong teman-teman dibantu tab-tab layarnya ya, teman-teman ya. Biar komalnya kuat dan akun narasumber juga kuat. Ini Aimi Muslim apa Kristen Aimi? Moderator, tolong ditertibkan kalau nggak ada suara, takutnya nge-report. Ustaz Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Ali hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Baru menyimak, lanjut. Ya, saya menunggu dari pihak Kristen berbicara. Ya, lanjut silakan, Guru, Bang. kena tumbak sekali ini. Baru 1 akun, belum 9 akun. Ya Bang. Tapi gini loh, semakin kalian meripot Bang Yuma, itu artinya kuping Anda yang kepanasan. Tapi mati 1, tumbuh 1000. Bangkit di hari pertama itu juga. Ya Bang Rohman dibuka mic-nya. Oh, udah datang lagi. Bangkit. Bangkit lagi. Kalah. Ini apa? Jesus kalah ya. Cepat banget Bang Zuma naik. Akun utama lagi yang dimakan sama Romawi di bawah. Aduh, benar-benar lah kalian ini kurang kerjaan. Sampai di mana tadi? Nah, jadi semakin Yesus Anda katakan dirinya, mengajarkan dirinya Tuhan, akulah Tuhan, semakin diyakini oleh orang berakal bahwa orang ini betul-betul adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Nah, jabatan paling tinggi untuk Yesus yang adalah manusia adalah Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, Yesus di situ dikenal sebagai apa? Utusan. Di luar daripada pengenalan itu pasti neraka. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian tidak memperoleh hidup kekal. Kenapa bisa tidak memperoleh hidup kekal? Karena Anda mentuhankan Yesus, padahal Yesus harus dikenal hanya sebagai utusan saja. Demikian. Lanjut teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Dinda Alif. Silakan Dek. Tugas siap, saya ya. Sorry. Ya Bang Sarak, silakan dibuka mute-nya Bang Sarak. Ketinggalan. Bang Sarak. Ya, Pak Saragi, silakan dilanjut Pak diskusinya. Bertanya sepuasnya ya Ustaz Ali. Bang Saragi dibuka mic-nya Bang. Lagi mikir dia. Bang Saragi. Ternyata Cuma tadi saya tertarik aja begitu Gurunda bilang bahwa awalnya itu nama kitabnya itu anonim, tidak ada nama. Begitu kita buka sumber yang bisa diuji kredibilitasnya memang benar. Keempat nama kitabnya itu yang atas nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu awalnya sejarahnya anonim itu. Hanya ditambahkan lagi menurut Matius, menurut Lukas dan seterusnya. Mantap. Itu diakui memang. Ya Bang Sarak, silakan. Ini mengenai kitab suci. Kenapa kitab suci umat Islam kenapa tidak sekalian aja diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu, terus ajan-ajan itu juga langsung diterjemahkan bahasa Indonesia gitu, biar orang-orang bisa mengerti lah itu kitab sucinya. Tapi kenapa harus berbahasa Arab? Iya, pertanyaan yang baik. Kenapa harus bahasa Arab?
Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Kalau yang menjaga BRIMOB, menjaga Kopassus, TNI, Angkatan Darat, dan seterusnya, masa pensiun, tak lagi. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang berjanji untuk menjaga, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini kemudian yang mampu untuk mengalahkan itu. Harusnya kalau Anda berpikir, saudara, kenapa Al-Quran ini kok murni? Masih menggunakan bahasa yang ori. Ada apa dengan Al-Quran? Oh, ternyata kitab suci Al-Quran oleh Tuhan yang memfirmankan atau yang mewahyukannya berjanji akan menjaganya. Pantasan aja sudah 1400 tahun Al-Quran itu kemudian masih terjaga keasliannya. Bagaimana dengan terjemah? Al-Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Allah adalah Allah. Summa, kemudian, istaqamu, teguh. Tidak akan kemudian ingkar dari ucapannya. Teguh, bisa diterjemahkan. Bisa. Hebatnya Al-Quran, ada terjemahan, ada juga aslinya. Coba. Mau diterjemahkan ke bahasa manapun bisa Al-Quran itu. Kapanpun bisa diterjemahkan. Dan Al-Quran tidak bisa direvisi, Al-Quran tidak bisa dikoreksi. Yang direvisi dan dikoreksi itu hanya terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Lah, kitabnya Kristen cuma terjemahan. Ya memang. Makanya saya katakan, kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan. Bahkan sabda Yesus pun bukan. Terjemahan-terjemahan dari tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian manuskrip tertua abad pertama. Jadi bukan firman Tuhan Bible itu, bukan. Juga bukan sabda Yesus, bukan juga. Tetapi terjemahan. Entah itu betul terjemahan sabda Yesus, entah itu betul terjemahan firman Tuhan, tidak ada yang bisa memastikan itu. Kenapa bisa? Karena Yesus tidak mengenal penulisnya. Itu. Jelas itu. Nah, sedangkan Al-Quran, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sampai kapanpun ayat ini tidak akan pernah berubah sedikit pun. Kenapa dia dipertahankan original teksnya? Karena Al-Quran itu datang bukan hanya sekelompok orang, untuk sekelompok orang. Karena setelah Al-Quran tidak akan ada lagi diwahyukan kitab manapun. Karena Al-Quran ini sudah sempurnakan. Hukum-hukumnya, ketetapannya, semuanya sudah lengkap di dalamnya. Tak ada lagi yang dibutuhkan oleh manusia yang kurang dalam Al-Quran. Justru yang ada di dalam Al-Quran belum semuanya bisa diurai oleh manusia. Masih ada di dalam Al-Quran yang belum diurai. Begitu manusia datang, 50 tahun kemudian semakin canggih, semakin modern, maka akan semakin terungkap isi Al-Quran. 50 tahun kemudian ada temuan baru, baru kita tersadarkan, ini kan sudah di Al-Quran, 1450 tahun silam. 50 tahun berikutnya, 1500 tahun sudah diajarkan yang dari 1500 tahun yang silam. 1500 sudah diajarkan masa silam, kemudian Al-Quran sudah menguraikan itu. Turun. Kepental Kan kali. pada Suaranya putus-putus, Gurunda. Cek, Gurunda. Quranul Karim. Suaranya putus-putus, Bang Suma. Ya, orangnya putus juga lari. Ini FJR. Sekran, Akhi Syakir Zizan, Barakallahu Fik. Bang VJR, Islam atau Kristen, dibuka mic-nya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adabnya Islam itu indah kali kan? Ada yang mau ditanyakan, Bang? Silakan. Ya, ini terkait pertanyaan yang tadi juga. Langsung muncul pertanyaan juga di pikiranku tiba-tiba gitu. Pertanyaannya gini, Gurunda. Kan Al-Quran juga pernah direvisi terjemahannya kan gitu. Karena bahasa itu bisa berubah sesuai zaman. Dan aku heran, bahasa Arab ini kan di Al-Quran ini apakah memang nggak berubah sepanjang zaman gitu, Gurunda? Ya, Al-Quran ini pernah berubah kemudian.
Kalau bahasa Arab mau berubah mungkin saja. Bahasa Arab itu berubah bisa jadi. Tapi bahasa Quran nggak bisa. Nggak ada yang bisa merubah bahasa Quran. Kalau bahasa Arab boleh jadi berubah. Bahasa Arab loh ya. Tapi bahasa Quran yang adalah kalamullah itu tidak akan pernah bisa berubah sampai hari kiamat itu datang. Nggak ada. Seperti itu, Bung. Oke, siap Gurunda, makasih banyak. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sama yang ini adabnya beda Gurunda. Ini ada Paulus nih. Ah, ini mah pengikut setan ini. Setannya yang kuat di dalamnya. Kita usir setannya. Jordan. Kalau Jordan ini sama seperti Paulus. Paulus diceritakan di dalam Matius 12:43 sampai nomor 50. Paulus itu kerasukan 8 kali, 8 sungai, 8 sumur, 8 kali. Biarin, jangan di-kick dulu si Jordannya, biarin. Biar nggak ngantuk. Kalau sebelum. Nah ini di dalam Matius 12 nomor 43-45 jelas Paulus itu kerasukan 8 setan. Sama seperti pengikutnya Jordan. Sama Jordan pengikut Paulus. Selamat malam. 8 setan di dalam dirinya. Nah itu pengikut Paulus itu gitu. Assalamualaikum, selamat malam. Tidak bisa orang kafir itu beri salam. Dia akan jadi orang neraka berdasarkan 2 nomor 10 nomor 11. Gak boleh orang kafir itu memberi salam. Gak boleh. Tegakkan dulu kitabmu. Betul nggak di kitabmu itu dilarang beri salam? Benar nggak di kitabmu? Hei, ketinggian materimu, ketinggian otakmu nggak ada untuk sampai ke sana. Jawab dulu pertanyaan saya. Betul tidak di kitabmu itu dilarang mengucapkan salam kepada di luar Kristen? Betul nggak? Jawab itu dulu. Kalau kau sudah jawab, baru kau bisa bertanya. Seperti ini bunyinya. Kadang itu ilmunya terlalu tinggi bagimu. Kau itu anak TK, seperti anak TK yang membaca buku kedokteran, baru lihat sampulnya langsung buka praktek. Gak boleh. Kau pelajari dulu 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Apakah ini firman Tuhan atau ini hanya cerita-cerita kosong? Silakan jawab. Nggak ditendang itu, pergi sendiri.